Teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia Engkau, anugerah-Mu yang Engkau curahkan hingga sampai saat ini kami dapat merasakannya, dan kami bisa bernafas Tuhan, itu adalah salah satu bukti bahwa cinta-Mu masih menyertai kami. Dengan demikian Tuhan, saat ini komunitas Breakthrough Community Tuhan mau kembali mengadakan ibadah online Tuhan. Kami minta biarlah penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Beri kami hikmat pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas, hamba adalah manusia yang tidak terlepas dari yang namanya dosa Tuhan, namun hamba minta biarlah Engkau yang melayakkan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi perantara untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami juga Tuhan, lancarkan internet kami Tuhan, lancarkan jaringan kami, bahkan teman-teman kami yang mungkin masih belum sempat join atau mungkin dalam segi kesibukan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka juga di luar sana, dan yang belum sempat juga Tuhan yang akan gerakkan hati mereka Tuhan untuk datang untuk mengenal Engkau lebih lagi lewat grup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu yang begitu indah. Haleluya. Amin. Baik, salam semuanya. Shalom Kak. Ya, salam buat kakak-kakak semua dan teman-teman semuanya. Saya mengucap banyak terima kasih nih udah diberi kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman semua di grup di Breakthrough Community ya, terobosan gitu ya, luar biasa memang. Dan mungkin untuk pertama kali perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Koinonia Davi. Saya asli orang Nia Selatan dan saya terakhir menempuh perkuliahan saya di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta, nama STT-nya Sekolah Tinggi Teologi Hagiasmus Mission Jakarta. Dan barusan Uang. Terus barusan wisuda bulan Mei kemarin, dan puji Tuhan sekarang saya lanjut pelayanan di salah satu gereja di GKRI Villa Kapung Mas, daerah Telugong. Dan mungkin singkat saja untuk perkenalannya ya, nanti mungkin kalau masih ada yang pengen tanya-tanya mungkin bisa via WA lainnya, dan mungkin yang pengen nanya-nanya nomor sepatu saya juga bisa lah nanti ya kan. Oke teman-teman, dan langsung saja hari ini sebenarnya kayak mikir ya, kayak ibarat kata mungkin nggak cuma sekali dua kali deh kita dengar khotbah gitu loh. Apalagi hari ini hari Minggu dari gereja ada yang pelayanan, mungkin ada yang ngambil pelayanan khotbah, ada yang ngambil pelayanan WL dan lain sebagainya. Dan pastinya udah dengar firman Tuhan juga lah hari ini. Dan ini adalah suatu yang luar biasa menurut saya, di mana teman-teman masih pengen ada kerinduan gitu loh. Kayak ada hal yang kayak enggak, kayaknya pengen lebih lagi deh, kayaknya pengen lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi deh. Nah, dan ini adalah wujud kita punya kerinduan itu adalah saat ini. Kita datang di komunitas rohani, kita bisa online, bisa lihat muka teman-teman, meskipun kita nggak pernah jumpa, tapi kita tetap satu di dalam Kristus, kita tetap menganggap saudara, mau beda suku, mau beda apapun itu, ya namanya juga anak Tuhan, nggak ada perbedaan di mata Tuhan, semua sama. Kita anak-anak yang luar biasa gitu kan. Nah, teman-teman, dengan tema kita hari ini mungkin udah tahu, semua udah pada tahu lah ya, yaitu identitas yang jelas. Jujur, ini juga termasuk pergumulan pribadi saya, di mana kayak saya udah secara pengalaman saya semenjak saya dengar khotbah dalam dunia pelayanan, baik waktu saya masuk dalam gereja, semua khotbah nggak lepas dari yang namanya Tuhan Yesus baik. Nggak lepas dari yang namanya setiap manusia punya problemnya masing-masing. Nggak lepas dari yang namanya ya persoalan hidup. Nggak lepas dari yang namanya juga ada pemeliharaan Tuhan. Ya, itu semua nggak lepas dari situ, karena memang yang diterapkan di dalamnya ya memang itu gitu. Nah, jadi kayak saya pribadi sempat mikir kayak, aduh Tuhan, kayaknya
saya mesti sharing apa ini Tuhan buat teman-teman juga, biar saya juga terberkati dan teman-teman juga terberkati gitu. Dan ya singkat cerita, saya mengambil tema identitas yang jelas. Berbicara tentang identitas yang jelas, di mana kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa identitas itu artinya itu adalah ciri-ciri atau jati diri, sehingga ada yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi kita mesti ketahui dulu bahwa identitas ini adalah jati diri seseorang yang membedakan dia dengan orang lain. Dan setiap kita pastinya punya identitas masing-masing dalam baik itu profesi kita. Ada yang identitas sebagai mahasiswa, ada identitas mungkin seorang guru, ada yang mungkin seorang dokter, ada yang mungkin sebagai pembisnis, dan profesi-profesi yang lainnya. Itu juga termasuk identitas, teman-teman. Dan setiap identitas, setiap profesi ada bagiannya masing-masing. Ada hal yang atau ada pokok pekerjaan, tujuan yang dikerjakan masing-masing. Mungkin kayak dokter. Ya, dokter fokusnya karena dia tahu kalau dirinya adalah seorang dokter, maka dia akan menangani setiap pasien yang ada. Kalau seorang guru, dia sadar kalau dia guru, seorang pengajar, maka dia akan memberi ajaran yang baik buat seorang murid-muridnya supaya murid-muridnya pintar, bisa murid-muridnya lebih berguna lagi untuk masa depan. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Namun yang saya ingin bahas dengan teman-teman atau yang kita akan sharingkan malam hari ini adalah tentang identitas yang pasti, identitas yang jelas, yang artinya identitas ini memiliki mutu, memiliki jaminan, dan tentunya anak Tuhan pastinya udah tahu dong ini. Identitas kita itu seperti apa, siapa kita? Siapa kita? Kadang-kadang kalau saya di sekolah atau kayak kalau di pramuka atau kayak masa-masa pasca, siapa kita? Kayak seolah-olah kayak tentara-tentara surgawi gitu ya, tentara Kristus gitu. Tapi kadang ini juga menjadi pertanyaan jebakan sebenarnya, teman-teman. Kalau kita tanya siapa kita? Anak Tuhan. Anak Tuhan nih. Iya, yakin nih anak Tuhan. Anak Tuhannya kenapa bisa jadi anak Tuhan? Apa yang menjadi seluk-beluk kenapa kita bisa jadi anak Tuhan dulu gitu? Kalau anak Tuhan berarti kita punya Bapa yang artinya Tuhan dong. Kita punya Bapa Raja dong. Kita punya Bapa yang sumber berkat dong. Lalu kenapa anak Tuhan hari ini masih ngemis-ngemis? Masih hari ini anak-anak Tuhan masih banyak ngeluh, tapi katanya punya Bapa Raja. Katanya dia punya Bapa sang sumber, tapi masih ngeluh. Lalu sekarang identitas kita yang benar yang mana sih? Kita anak Tuhan apa anak dunia gitu? Tapi nggak terlepas ya, kita masih hidup di bumi, kita masih nginjak bumi yang sama. Bukan berarti kita nggak hidup di dunia, enggak gitu. Nah, jadi teman-teman, yang ingin saya jelaskan, yang ingin kita sharingkan di sini adalah identitas yang jelas itu adalah di mana kita udah benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup yang berkenan di dalam Tuhan, sehingga kita punya jaminan keselamatan itu, dan sehingga keselamatan itu tidak hanya berhenti begitu saja. Bahkan kayak Paulus pun berkata di kitabnya, suratnya di Korintus, kerjakan keselamatan katanya. Tapi kayak di Filipi, tapi gimana bilangnya ya? Karena banyak orang Kristen lah ibaratnya punya background anak Tuhan, ya hidupnya nggak benar, hidupnya nggak sejalan apa yang dikehendaki Tuhan. Banyak kita di sini mungkin udah Kristen dari lahir karena orang tua kita lahir. Karena orang tua kita adalah orang Kristen. Kita lahir dari keluarga Kristen, makanya kita jadi Kristen. Ada mungkin yang baru lahir yang baru mengenal Kristus mungkin di usia-usia remaja, usia-usia dewasanya. Tapi bicara tentang ngambil komitmen, ngambil prinsip untuk benar-benar ngakuin dirinya sebagai anak Tuhan, itu mesti dipertanyakan lagi teman-teman. Mesti diasah lagi, mesti diuji lagi. Ini udah benar nggak sih kita ini benar jadi anak Tuhan? Udah benar nggak identitas kita ini gitu loh. Ya, mesti bisa kita diskusikan bersama nanti. Ini penting banget teman-teman. Jadi yang penting yang tadi
identitas yang artinya jati diri atau ciri-ciri seorang yang membedakannya dengan orang lain. Dan ingat, kita anak-anak Tuhan ini dipanggil untuk beda dengan orang lain. Dipanggil beda dengan orang lain bukan berarti Tuhan pilih kasih, bukan. Ya, stop. Ibarat kata gini, sebelumnya identitas kita dulu hidup. Dulu waktu teman-teman pasti udah tahu lah sejarah nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Waktu nenek moyang kita Adam dan Hawa di Taman Eden melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka masuk jatuh dalam dosa. Sampai terjadi lagi pembunuhan antara si Kain dan Habel, sampai ke bangsa Israel lagi. Manusia cenderung melakukan dosa. Manusia cenderung melakukan berbagai banyak kejahatan. Tapi apakah masih layak disebutkan sebagai anak Tuhan? Apakah anak Tuhan membuahkan hal yang jahat? Apakah anak Tuhan membuahkan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh yang berlandaskan punya Tuhan gitu? Nah, jadi karena manusia tadi nggak pernah tuntas tentang identitasnya, makanya Tuhan datang nih. Tuhan langsung datang nih. Tuhan datang ke dunia untuk tebus saya, untuk tebus teman-teman semua, abang kakak semua, sehingga kita nggak jadi anak dosa lagi, kata Tuhan. Kita nggak jadi hamba maut lagi, kata Tuhan. Kita jadi anaknya. Bahkan Tuhan bilang, bukan hamba lagi, kita sahabatnya gitu loh. Anaknya, sahabatnya. Aduh, kayak keren banget ya Tuhan kita ya. Kayak udah nggak membatasi diri dengan kita gitu loh. Tapi kitanya yang kadang-kadang membatasi diri sama Tuhan. Masalahnya sekarang itu teman-teman. Kita tahu, jujur ya. Semua orang itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau udah beranjak remaja dewasa itu kita punya hati nurani kok, kita bisa membedakan yang baik yang mana. Tapi kadang-kadang kita tahu tapi nggak mau melakukan. Tahu yang baik tapi nggak mau melakukan itu. Tahu udah buruk tapi pengen coba, tahu-taunya jatuh. Tahu-taunya di dalam, berlarut-larut di dalam. Nah Tuhan nggak ingin itu, Tuhan nggak pengen itu tuh. Makanya kalau kita udah ditebus sama Tuhan, jangan sampai kayak pengorbanan Tuhan di kayu salib itu kayak jadi seolah-olah kayak nggak sia-sia dengan kita gitu loh. Ayolah please teman-teman, jadi kayak kita renungkan terus untuk kayak mikir Tuhan udah begitu sayang banget sama saya gitu loh. Kalau bukan Tuhan mungkin hari ini kita nggak tahu kita seperti apa gitu loh. Dan langsung saja kita coba baca di kebenaran firman Tuhan kita yang ayat yang paling pertama kita akan buka dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Kita akan pelan-pelan untuk membahasnya teman-teman. Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan sendiri. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Katanya dulu kita kegelapan. Tapi pas Tuhan datang tebus kita, ngerangkul kita, mengorbankan dirinya sama kita. Cahaya dari Tuhan tersinar buat kita sehingga kita juga ikut bersinar karena Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita bukan anak kegelapan lagi, kita adalah anak terang. Maka hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang bukan berarti hidup sebagai anak-anak terang yang artinya enggak hidup di dalam kegelapan, enggak hidup di dalam dosa. Enggak hidup dengan pergaulan yang gelap, enggak kan? Alkitab udah benar-benar mencatat hal demikian gitu loh. Kemudian lanjut di Efesus 4 ayatnya yang ke-27 dan ayat 30. Sebenarnya di sini berkaitan semua. Nanti teman-teman bisa membacakan kembali di tempat masing-masing apa di rumah. Saya akan bacakan sendiri dari Efesus 4 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop manusia baru. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu.
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Teman-teman, ayat ini dulu waktu saya baca sempat jadi tamparan keras buat saya secara pribadi. Tamparan keras di mana kayak ngomong kotor, masih suka mikir, Tuhan ini gimana, kayak kalau Tuhan baik kenapa malah kayak gini ya proses hidup saya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di ayat yang ini kata Tuhan, kitanya sendiri yang kadang-kadang ngasih kesempatan nih sama iblis. Makanya Paulus menegaskan sama jemaat Efesus pada saat itu, jangan beri kesempatan sama iblis. Maaf teman-teman, saya akan singgung sedikit bahwa saya pernah ikut konseling, saya sempat ikut kayak konseling sama anak-anak muda juga dulu, bahwa dan ini khususnya teman-teman sama cowok, laki-laki, kayak datang nih cerita nih kayak, aduh aku punya pergumulan ini dan itu. Tapi tahu nggak, ini saya melihat kayak kalau kita spesifik kan adalah laki-laki pergumulan terbesarnya itu cuma 2. Maaf nih ya untuk para laki-laki ya. Pergumulan terbesar cowok itu cuma 2. Yang pertama apa? Seks. Yang kedua adalah duit. Udah. Itu pergumulan terbesar laki-laki kok. Seks dan duit itu terus. Makanya lewat ini nih, kadang-kadang iblis suka. Makanya saya bilang tadi, di saat kita udah punya identitas yang jelas, kita anak terang, iblis itu nggak pengen tuh. Iblis itu malah lagi nggak senang nih kok malah dia jadi anak terang gitu loh. Makanya dia berusaha untuk ngehasut kita untuk ngelakuin yang jahat, ngelakuin yang nggak baik, yang nggak berkenan sama Tuhan gitu. Kemudian suka berbicara kotor, ngeluarin perkataan-perkataan kotor. Jujur ya teman-teman, mungkin kadang secara sengaja dan tidak sengaja kita suka mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang toksik lah. Bahasa kerennya sekarang toksik, bahasa toksik. Ada yang mungkin kayak mikir, sebenarnya aku kan nggak bermaksud ngomong gitu. Itu makna yang saya maksudkan bukan merujuk ke yang jorok kok, bukan. Karena itu memang ungkapan hati kayak ekspresi doang kok saya ngungkapin itu, bukan makna joroknya yang saya maksud, bukan. Teman-teman, itu nggak jauh beda dengan, itulah pekerjaan iblis. Iblis itu kayak suka membuat dosa itu dibalut dengan hal-hal yang menyenangkan sehingga itu nggak terlihat dosa, seolah-olah itu nggak terlihat dosa gitu. Nah itu harus hati-hati tuh. Ada banyak tindakan, ada banyak perkataan yang toksik, yang kotor, yang dianggap canda, sehingga pemikiran manusia menganggap ini mah biasa aja. Nah itu nih, iblis itu menggunakan itu kok. Dia bisa membalut hal demikian sehingga dosa nggak terlihat dosa gitu loh. Malahan terlihatnya kayak cuma candaan doang. Luar biasa memang. Makanya kita mesti menjaga perkataan itu. Kemudian kata di ayatnya 30 katanya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang di hari penyelamatan. Mendukakan Roh Kudus itu, apalagi itu di kita mencatat bahwa itu adalah dosa yang tidak bisa terampuni ya. Mendukakan Roh Kudus itu termasuk dosa yang nggak bisa terampuni. Nah makanya teman-teman, mendukakan Roh Kudus itu kita percaya bahwa di saat kita menerima hidup baru, menerima Kristus, maka kita diperbaharui oleh buah-buah Roh. Ada berapa buah-buah Roh? Ada 9 buah Roh. Nah kadang-kadang kita itu bertentangan dengan hal demikian. Itu yang dimaksudkan sama Tuhan. Kalau kita bertentangan sama buah-buah Roh itu, nggak melakukan kasih, nggak penguasaan diri, itu yang buat kita jatuh. Itu makanya saya bilang harus pertanyakan dulu, kita ini udah benar jadi anak terang apa enggak, identitas kita udah benar apa enggak, gitu loh. Makanya penting banget kita harus punya beberapa prinsip dalam diri kita sendiri, teman-teman. Maka saya akan mengangkat poin pertama adalah integritas. Anak Tuhan harus punya integritas. Berintegritas dalam perkataan,
integritas dalam pekerjaan, dalam melakukan segala sesuatu punya integritas. Di Matius 5 ayat 37, firman Tuhan berkata begini, jika ya, tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya hendak kata-katanya gitu loh. Jadi harus integritas, kayak sebenarnya kalau bahasa-bahasa sekarang atau kayak sekarang itu kayak orang mikir, keras kepala ini anak ya, egois ini anak ya. Kayak nggak pengen, seolah-olah kayak sekali ya aja gitu. Tapi saya cuma mau bilang teman-teman, ego yang bersifat positif itu penting banget buat anak-anak Tuhan kok. Tapi ingat, ego yang positif. Karena kita harus punya integritas, kita harus punya prinsip. Kalau kita bilang tidak sama dosa, tidak sama hal-hal yang membuat kita jauh sama Tuhan, ya udah tidak. Jangan sampai hari ini, hari Minggu ya, saya datang ke gereja, saya mau menjaga hidup saya dulu lah. Terus besok hari Senin, ngelakuin ini lagi, ngelakuin dosa lagi. Hari Selasa ngelakuin dosa lagi, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Habis itu hari Minggu datang ke gereja minta pengampunan. Ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa, hanya Engkau yang mengerti hati kami, ampuni kami. Mau sampai kapan terus kayak gitu teman-teman? Kalau kayak gitu terus kita nggak bisa jadi terobosan buat teman-teman di luar sana gitu loh. Kita nggak bisa jadi terobosan, kita nggak bisa ngelakuin terobosan berkat, terobosan pemulihan buat teman-teman di luar sana kalau kita sendiri belum bisa punya integritas gitu loh. Makanya penting banget anak Tuhan harus punya integritas. Dan yang seperti yang saya lihat, jangan kompromi sama dosa, jangan kompromi. Jujur ya, apalagi sekarang banyak banget motivasi, banyak banget caption yang di internet, di sosial media, baik itu di Instagram, di TikTok, atau di YouTube, atau di Facebook mungkin. Banyak banget caption yang berbaur-baur dunia, tapi banyak anak Tuhan yang memposting hal demikian gitu loh. Kayak suka mikir, ya gimana bilangnya ya, kayak kapan mau bilang kalau kita ini anak Tuhan yang harus integritas, kalau hari ini diberkati, kalau besok seandainya ada cobaan ngapain harus mengeluh lagi, ngasih caption ini lagi gitu loh. Makanya jangan sampai terpengaruh dengan gunakan sosial media dengan bijak gitu. Ini udah termasuk termasuk langkah yang terbaik yang kita lakukan saat ini. Kita menggunakan sosial media dengan berbagi firman Tuhan, bersharing firman Tuhan, menyaringkan kasih, itu udah luar biasa. Dan apalagi kalau kita seandainya selesai lakukan ini, kita rangkul teman-teman di luar sana untuk ngelakuin hal demikian juga. Bukankah itu udah luar biasa juga di mata Tuhan gitu. Nah, mungkin poin yang berikutnya adalah membereskan hati, teman-teman. Poin yang kedua adalah bereskan hati. Dan ini yang paling penting juga. Bereskan hati, karena jujur Tuhan identik dengan hati. Karena hati kita adalah baitnya Tuhan. Hati kita adalah tempatnya Roh Kudus bekerja, ngingatin kita. Makanya bahkan di hukum kasih yang pertama Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi. Makanya hati ini sangat-sangat penting gitu. Nah, di sini siapa yang hatinya belum beres nih, teman-teman? Hati yang belum beres, yang belum ngelakuin pelepasan pengampunan, yang belum beres baik itu sama orang tua. Hati yang belum beres sama orang tua, sama bapak, sama mama kita, sama kakak kita, sama teman kita, sahabat kita, bahkan kadang-kadang teman pelayanan sekalipun. Kalau hati kita nggak beres, sejalan nggak itu pelayanan? Sejalan nggak itu? Enggak. Mau luar biasa pun kau di atas mimbar, mau berapi-api pun semangatmu, mau kita basah kuyup, mandi keringat pun saking semangatnya, kalau hati kita nggak beres, itu malah jadi batu sandungan untuk diri kita, teman-teman. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, kena ke orang, kena ke kita, gitu loh. Jadi makanya bereskan hati, teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk kayak silakan berdamai dengan diri sendiri,
berdamai dengan orang-orang sekitar yang mungkin masih ada yang mengganjal di dalam hati gitu loh. Silakan berdamai teman-teman. Minta pengampunan sama Tuhan. Kalau ada dosa juga yang mungkin masih kita sembunyikan sama Tuhan. Tuhan Maha tahu kok. Tapi yuk sadar yuk. Kita datang yuk ke Bapa. Minta pemulihan hati gitu loh. Kalau hati kita dipulihkan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahkan Salomo bilang hati yang gembira adalah obat gitu loh. Obat yang manjur. Makanya kayak kalau sakit harus sukacita. Kalau sakit damai sejahtera aja, happy aja. Mungkin bukan happy berarti kayak lagi berbaring sakit di atas kasur. Terus kemudian masa loncat-loncat sukacita memuji Tuhan, enggak gitu juga teman-teman. Enggak kok. Tapi ibaratnya jangan sampai pikiran kita, hati kita malah fokus ke penyakit kita kadang-kadang. Jujur, saya barusan selesai sakit juga, soalnya saya kemarin sempat batuk pilek, dan saya juga bergumul dengan hal demikian karena kayak ya kita pelayanan kadang-kadang itu juga jadi hambatan kita gitu. Kemudian apalagi sekarang saya terindikasi kolesterol, padahal kalau mikir-mikir saya juga nggak banyak makan daging teman-teman. Saya dulu di asrama cuma makan tahu tempe doang, nggak ada makan daging, tapi bisa-bisanya saya kena kolesterol gitu. Nah ini juga saya sadar mungkin karena ada beberapa gaya hidup saya yang nggak sehat, mungkin suka begadang, mungkin itu juga pemicu salah satunya teman-teman. Makanya di saat kita menganggap bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka pelihara tubuhmu, jaga hatimu sebagai tempatnya Tuhan gitu loh. Sebenarnya kalau mikir kita mau datang ke hati Tuhan udah wajar sih. Kayak ibaratnya gini loh. Apakah kita ada di hati Tuhan? Apakah kita ini ada di hati Tuhan? Ya udah pasti ada di hati Tuhan. Ada. Tapi sekarang ini kita mau nggak mengizinkan Tuhan ada di hati kita? Kita mau nggak mengizinkan Tuhan itu masuk di hati kita? Kita mau nggak membuka hati kita untuk Tuhan? Ya kalau mau membukakan hati Tuhan, kira-kira kalau kita contoh ada tamu nih mau datang ke rumah. Kalau seandainya rumah kita berantakan, rumah kita nggak bersih, rumah kita jorok, kira-kira nyaman nggak kita? Jangankan dulu orang lain, nyaman nggak kita nyambut tamu datang ke rumah? Enggak kan? Begitu juga kalau seandainya kita mau undang Tuhan masuk ke hati kita, kalau hati kita belum beres, nggak akan dapat feel-nya gitu loh. Makanya penting banget kayak membereskan hati itu ya harus benar-benar tuntas gitu. Kalau mau jadi berkat, tuntaskan hatimu dulu. Kalau mau melakukan banyak terobosan, tuntaskan hatimu gitu loh. Dan karena hati ini juga sebenarnya termasuk penyakit yang luar biasa gitu loh kalau kita nggak dijaga dia baik-baik teman-teman. Karena penyakit yang mematikan itu ternyata bukan COVID, penyakit yang mematikan bukan kanker, bukan hal-hal yang lain loh. Alkitab mencatat di Ayub 5, kalau kita baca di kitab Ayub di pasal yang ke-5 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang mematikan sakitnya apa teman-teman? Sakit hati. Penyakit yang mematikan apa teman-teman? Iri hati. Dia nggak mencatat di sini penyakit yang mematikan COVID, nggak mencatat kanker, enggak katanya loh. Tapi penyakit yang mematikan sakit hati tadi. Makanya saya bilang kerohanian kita akan mati. Relasi kita sama Tuhan akan mati kalau hati kita nggak beres gitu. Makanya teman-teman yuk benahi diri lagi yuk. Kita coba bereskan hati kita lagi. Sangat penting kok ini. Soalnya kayak ini akan menjadi ganjal kita untuk melakukan banyak terobosan lain ke depannya. Mau jadi berkat itu ya harus benar-benar menyiapkan diri dengan sepenuh hati gitu loh. Karena kayak kalau kita mau bilang kalau udah Tuhan sayang sama kita terus kita mau balas sesuatu sama Tuhan itu kayak apa sih? Tuhan kan bilang gini,
Persembahkanlah tubuhmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu yang sejati karena itulah ibadahmu. Persembahkanlah tubuhmu karena itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kayak kalau mau bilang mau ngasih yang terbaik sama Tuhan, mungkin dalam segi materi, ya Tuhan sang sumber materi gitu loh. Buat apa gitu loh. Nah makanya kayak yuk kalau mau ngasih sesuatu sama Tuhan itu kasih diri sama Tuhan itu bersih yuk, biar Tuhan senang juga. Tapi bukan berarti jalan mulus-mulus aja, enggak teman-teman. Saya sadar itu nggak akan mulus kok. Saya alami juga, bahkan kalau kita mau fokus untuk ngelakuin pelayanan sama Tuhan itu nggak akan berjalan mulus, akan ada ibaratnya gini. Seringkali firman Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Berarti kalau dia bilang jangan takut, berarti ada indikasi bahwa akan ada hal yang mungkin membuat kita takut gitu loh. Ada indikasi yang akan membuat kita khawatir ke depannya. Makanya Tuhan sebelum kita ngalamin itu, Tuhan udah kian ingatkan gitu loh. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi Tuhan memberi janjinya juga. Tuhan bilang, aku menyertaimu. Katanya sama Yosua bilang gini, jangan seru ke kanan dan ke kiri, teguhkan hatimu, maka aku akan menyertaimu gitu loh. Ingat, janji Tuhan sama anak-anak Tuhan adalah apa? Kita dijadikan kepala bukan ekor kok. Janji Tuhan sama kita akan dijadikan kepala bukan ekor. Dan janji itu akan tergenapi saat kita benar-benar punya identitas yang jelas, ngelakuin yang jelas-jelas tadi gitu. Makanya Tuhan bilang taat, lakukan, taat, lakukan, taat dan lakukan. Iman itu nggak selalu berbicara cuman percaya saja, enggak. Iman itu artinya percaya dan taat kok, lakukan. Terus kemudian Paulus memberikan 3 tingkatan dalam segi iman kekristenan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang artinya kita punya kepercayaan bahwa kita punya Tuhan, punya kekuatan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kemudian pengharapan, kalau hari ini kita masih bisa sehat, kita masih bisa punya pakaian, kita masih bisa makan, kita masih bisa diberi kesempatan untuk ikut ibadah malam hari ini. Kita punya pengharapan bahwa besok akan ada lebih lagi gitu. Akan ada luar biasa lagi berkat Tuhan kalau kita taat tadi. Kita harus punya pengharapan itu. Kemudian poin yang terakhir dibilang Paulus adalah kasih. Bahkan Paulus bilang di antara keduanya yang paling tertinggi adalah kasih. Karena Allah itu kasih. Jadi harus melakukan kasih teman-teman. Jangan bilang aku percaya Tuhan, aku anak Tuhan tapi pelitnya minta ampun. Aku anak Tuhan tapi ngomongnya toksik. Aku anak Tuhan tapi nggak ada niat mau membantu. Anak Tuhan tapi malah suka gosipin teman. Anak Tuhan tapi suka menjatuhkan teman. Yaitu anak Tuhan tapi nggak mau pergi untuk memberitakan Injil. Anak Tuhan tapi nggak mau pergi melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Anak Tuhan tapi melakukan segala sesuatu dilandaskan dengan berbagai motivasi. Di mana kasih itu saudara? Di mana kasih itu dalam diri kita gitu loh. Ini juga jadi pergumulan pribadi saya kok gitu. Saya selalu berkata, Tuhan selagi saya masih bisa lakukan, beri aku kekuatan Tuhan. Aku pengen lakuin ini Tuhan. Aku pengen lakuin ini. Kalau seandainya Tuhan berkenan, kasih aku kekuatan gitu loh. Tuhan gak langsung datang ke kita kok kayak, kau lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan. Enggak. Saya bilang tadi loh, kita semua udah tahu yang benar, udah tahu yang baik. Tinggal melakukannya aja yang sulit. Makanya kayak ada bahasa-bahasa kayak ibarat kata kayak tahu Eli, taunya Eli tapi ngelakunya sulit gitu. Tahu firman, tahu Alkitab tapi ngelakunya sulit. Katanya anak Tuhan tapi ibadahnya sulit. Katanya anak Tuhan tapi ke gereja sulit, pelayanan sulit. Nah ini nih, makanya harus dibenahi lagi teman-teman. Kemudian di poin yang berikutnya, yang ini juga termasuk poin yang terakhir, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan atau kayak merefleksikan kembali atau merenungkan kembali untuk mencari beberapa poin yang mungkin menjadi
apa namanya, kayak kalau seandainya itu terberkati ya maka diaplikasikan ke sehariannya teman-teman. Poin yang terakhir adalah suratan terbuka, menjadi suratan terbuka. Kita buka di 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Teman-teman, saya ingin ada satu orang yang bisa membantu saya untuk membacakan satu ayat ini. Bisa ada yang bantu saya? 2 Korintus 3 ayat 3 ya? Ya, benar Kak. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Terima kasih Kak Sipri udah bantu. Teman-teman, menjadi suratan terbuka yang artinya menjadi saksi Kristus di luar sana. Jujur, kita nih komunitas ini adalah komunitas terobosan ya. Di luar sana nggak semua orang membaca Alkitab, nggak semua orang baca Alkitab kok, nggak semua orang kenal apa itu Alkitab, nggak semua orang itu kenal siapa itu Yesus gitu loh. Jadi ibarat kata mereka akan lihat kita gitu loh. Makanya ini yang dimaksud dengan suratan terbuka itu. Biarlah di saat mereka lihat kita, lihat gaya hidup kita, lihat pergaulan kita, lihat perkataan kita, mereka bisa lihat Kristus di dalam kita gitu. Mereka bisa lihat Alkitab di dalam kita, bisa melihat firman Tuhan di dalam kita. Itu yang artinya jadi suratan terbuka teman-teman. Makanya jangan sembarang kayak saya anak Tuhan, tapi kelakuannya masih nggak kayak anak Tuhan gitu. Gimana mau jadi suratan terbuka? Katanya mau ngelakuin banyak terobosan, tapi hidupnya nggak belum benar gitu loh. Masih kompromi, masih jatuh dan jatuh. Makanya kalau jatuh ya Wak, maksudnya gini ya, bukan berarti kayak kita ini udah sempurna, enggak. Yang sempurna memang cuma Tuhan Yesus kok. Tapi Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna karena Bapakku adalah sempurna gitu. Jadi ya bukan berarti itu jangan sampai menjadikan dosa sebagai halangan kita untuk nggak mau sempurna. Jangan sampai jadikan dosa kita menjadi hambatan, alasan untuk nggak mau melayani, hambatan, alasan untuk nggak mau mengenal Tuhan gitu loh. Kayak contoh ya, jujur ada banyak cerita seluk-beluk sama anak STT mungkin, sama hamba Tuhan mungkin. Kayak, bro, kok nggak pelayanan? Bro, kok nggak pelayanan hari ini? Ya gimana ya? Kayaknya aku merasa berdosa banget, kayaknya aku nggak layak untuk melayani deh. Jangan dulu ya, aku bersihkan diriku dulu deh, baru nanti datang sama Tuhan gitu loh. Hei teman-teman, kalau mau datang sama Tuhan pada saat bersih doang, bagus, luar biasa memang. Tapi masalahnya, emang mau sampai kapan kalau seandainya kamu nggak bersih-bersih, mau kapan datang ke Tuhan? Kan Tuhan yang bersihkan kita, bukan kitanya yang bersihkan. Gitu loh. Makanya kayak harus punya prinsip dulu. Kalau udah bilang mau komitmen, mau ninggalin dosa, tinggalin. Tuhan condong ke hati kita kalau lihat hati kita. Makanya kalau datang ke Tuhan itu bukan harus glow up. Harus glow up karena Tuhan gak lihat tubuh kita kok. Tuhan bilang lihat hati. Gitu loh. Gak harus datang sama Tuhan saat kita udah hidup mewah, mungkin punya ini, punya itu. Enggak. Ngasih hati aja datang sama Tuhan. Tuhan, saya berserah, saya punya dosa ini, dosa itu, dan dosa ini, dan saya mau berubah, saya mau menuju pertobatan yang sejati gitu. Dan jadikan saya anak terang di lingkungan saya, di keluarga saya, biar saya jadi suratan terbuka untuk orang di luar sana gitu. Biar orang lihat saya, mereka bisa lihat diri Kristus di dalam diri saya gitu. Sehingga lewat saya, nama Tuhan dimuliakan gitu. Lewat teman-teman, nama Tuhan dimuliakan. Lewat grup ini juga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah banyak lagi jiwa-jiwa anak muda yang tergerak untuk datang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi di grup ini, teman-teman. Nah, jadi kayak
Ya, jadilah suratan terbuka yang selalu mencerminkan Kristus di dalam keseharian kita, dalam tutur kata kita, tindakan, perlakuan, dan dimanapun. Kata Tuhan, lakukanlah segala sesuatu sama seperti halnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke teman-teman? Baik, mungkin singkat saja sharing saya yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Kurang lebih, biarlah Roh Kudus yang akan tambahkan hikmat pengertian buat kita semua teman-teman ya. Dan sebelum itu kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah di tema kami, identitas yang jelas. Tuhan, kami belajar bahwa identitas kami yang dulunya adalah anak kegelapan, dan saat Tuhan menebus kami di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, dan kami menjadi anak terang di dalam-Mu Tuhan. Dan kami belajar Tuhan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Kami minta Tuhan, kami tidak mampu jika kami membersihkan diri kami sendiri Tuhan. Kami minta biarlah pertolongan daripada-Mu, Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, yang mencurah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat pengertian, sehingga segala apa yang kami lakukan dapat kami lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di atas kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang baik, di saat kami mulai serong ke kanan dan ke kiri, kami minta biarlah Tuhan dan biarlah Roh Kudus-Mu menginsafkan kami Tuhan, mengingatkan kami sehingga kami tidak jatuh lagi Tuhan. Beri kami hati yang punya integritas Tuhan, beri kami hati yang beres Tuhan. Jadikanlah kami suratan terbuka menjadi berkat, menjadi terobosan berkat, terobosan pemulihan untuk orang-orang di luar sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.